Baik, acara akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat datang di acara webinar Pancasila Stikes Pantiwaluya Malang. Selamat sore, salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Engelbertus Kukuh Widiatmoko, dan yang terhormat Bapak Pramudia Herlambang, serta para peserta yang hadir di webinar ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa telah mengumpulkan kita semua dalam acara webinar hari ini dengan keadaan sehat tanpa kekurangan suatu hal apapun. Baik, sebelum acara webinar ini dimulai, mari kita awali dengan doa terlebih dahulu. Doa secara Katolik bagi umat yang beragama lain dipersilakan untuk berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang kekal, terima kasih atas segala penyertaan-Mu pada hari ini, karena Engkau telah mengumpulkan kami semua di dalam acara webinar pada sore hari ini. Kami mohon penyertaan-Mu ya Bapa, supaya acara hari ini dapat terselenggarakan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk mempersingkat waktu, sebelum acara, perkenankan saya sebagai pembawa acara untuk bacakan susunan acara pada hari ini. Pertama, registrasi. Yang kedua, pembukaan dan doa. Yang ketiga, pembukaan acara oleh moderator. Yang keempat, sharing pemateri pertama. Yang kelima, sharing pemateri kedua. Yang keenam, sharing pemateri ketiga. Yang ketujuh, sharing pemateri keempat. Yang kedelapan, sharing pemateri kelima. Yang kesembilan, sesi tanya jawab oleh para peserta. Yang ke-10, closing statement oleh Bapak Kukuh dan Bapak Pramudia Herlambang. Yang ke-11, penutup dan doa. Baik, setelah ini waktu dan tempat saya persilakan kepada moderator untuk memulai acara webinar pada sore hari ini. Kepada Mas Yohanes Enggal, saya persilakan untuk mengambil tempat. Ya, baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Untuk yang pertama, saya menghimbau bagi mahasiswa yang mengikuti webinar pada hari ini wajib untuk menyalakan kamera. Saya ulangi, untuk mahasiswa yang mengikuti webinar pada hari ini wajib untuk menyalakan kamera. Selanjutnya, untuk para pemateri atau narasumber akan diberi waktu masing-masing 10 menit untuk memaparkan materinya. Yang pertama, dipersilahkan untuk pemateri atau narasumber pertama, Mbak Veronica, untuk memaparkan materinya. Dipersilahkan. Terima kasih moderator atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perwakilan dari kelompok 1. Pada kesempatan tenaga medis yang menangani pasien COVID-19 menurut Pancasila. Berikut nama-nama kelompok kami, Veronica Enitias dengan saya sendiri, Kristiana Yohana Angelius Asan, dan Febronia Sartinium. Next, Mas Leo. Yang pertama, penerapan falsafah Pancasila dalam diri seorang tenaga medis. Di masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah di suatu negara dituntut untuk menunjukkan bukti nyata penanganan COVID-19 dengan cara pemerintah dapat berpikir kritis sehingga pemerintah dapat mencontoh negara yang pandeminya sudah mereda COVID-nya karena sudah lebih berpengalaman dan meyakini masyarakat dengan memberikan pernyataan yang benar mengenai cara penanganan pandemi ini. Dan dalam keadaan pandemi ini, segala falsafah Pancasila seperti rasionalisme, empirisme, dan proposisi dapat berpadu dan terwujud jika masyarakat percaya
dan menerapkan segala hal yang diarahkan pemerintah. Next. Yang kedua, penerapan rasionalisme dalam diri seorang tenaga medis. Dalam penerapan rasionalisme tenaga medis, ini haruslah berpikir kritis atau sesuai dengan akal budi. Karena dengan cara seperti ini, maka adanya rasa kemanusiaan sehingga mereka dapat menolong secara tulus dan sukarela. Dan hal tersebut sudah menjadi tugas dan tanggung jawab dari seorang tenaga medis. Tenaga medis ini juga adalah manusia sebagai manusia yang memiliki akal budi. Sebaiknya dalam menangani suatu hal haruslah menerapkan rasionalisme atau berpikir menggunakan akal budi. Next. Untuk penerapan empirisme dalam diri seorang tenaga medis. Empirisme adalah aliran dalam filsafat yang menekankan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Di masa pandemi ini, tenaga medis ini dituntut untuk merawat pasien COVID yang tentunya mereka sudah berpengalaman di dunia kesehatan atau rumah sakit. Mereka juga menolong pasien didasarkan dari pengalaman yang telah mereka jalani sebelumnya. Jadi, di pandemi ini, mereka itu lebih intens dalam merawat pasien COVID agar pasien COVID ini lebih cepat mengalami penyembuhan. Lebih intens itu maksudnya lebih bersemangat dan lebih berhati-hati. Next. Penerapan proposisi dalam diri seorang tenaga medis. Singkatnya, proposisi adalah penyataan mengenai hal-hal yang dinilai benar atau salah. Penerapan dari seorang tenaga medis ini adalah para nakes sudah berusaha semaksimal mungkin Mas Leo, kecepatan. Menekankan angka penyebaran COVID-19 yang melanda di negara kita. Selain itu, tenaga medis juga turut ambil bagian dalam melakukan vaksinasi COVID di negara kita. Kemudian, para perawat juga menangani pasien COVID sangat sigap atau responsif humanis sehingga pasien bersemangat untuk sembuh. Sigap atau responsif itu contohnya ramah, jadi tidak pilih-pilih pasien. Jadi semua dilayani dengan senang hati. Next. Kesimpulannya adalah, di masa pandemi COVID ini, seluruh falsafah Pancasila dapat terpadu jika masyarakat percaya dan dapat menerapkan segala hal yang sudah diarahkan pemerintah. Yang kedua, penerapan rasionalisme pada tenaga kesehatan, yaitu tenaga kesehatan haruslah berpikir kritis, karena dengan begitu rasa kemanusiaan akan tumbuh dengan sendirinya. Yang ketiga, di masa pandemi ini, tenaga medis dituntut untuk bisa mempunyai sifat empiris, atau dengan kata lain, tenaga medis harus sudah berpengalaman di dunia kesehatan atau rumah sakit. Yang keempat, tenaga kesehatan juga harus menerapkan sifat proposisi dalam diri tenaga kesehatan sendiri. Dengan kata lain, para tenaga kesehatan berusaha semaksimal mungkin menekankan angka COVID-19. Sekian materi dari saya yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemateriannya dari narasumber pertama, dari Mbak Veronica. Tadi yang menjelaskan tentang penerapan empirisme dalam diri seseorang dan lain-lain, masih banyak yang lain. Nah, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan narasumber yang kedua, Mbak Renildis, dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Selamat sore Pak Kuku, selamat sore Pak Frans, selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Remi Syolentanina, saya perwakilan dari kelompok 2. Ini adalah kelompok-kelompok kami, ada Ria Sabrina, Remi Syolentanina, saya sendiri, ada Putri Evelina. Di masa pandemi virus corona atau COVID-19, peran tenaga kesehatan sangatlah penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Next.
Perasaan narasumber ketika melayani pasien yang terpapar COVID-19. Yang pastinya ada rasa takut akan tertular penyakit dari pasien tersebut, tapi karena sudah menjadi tanggung jawab dari tenaga kesehatan untuk memberikan asuhan pelayanan keperawatan terhadap pasien, jadi tetap melaksanakannya dengan menggunakan APD yang lengkap. Sebagai perawat, harus tetap berpikir positif bahwa apapun yang semoga bisa memenuhi kebutuhan pasien atau menolong pasien yang terpapar COVID-19 tersebut. Karena kalau bukan kita yang merawat pasien tersebut, siapa lagi? Next. Dampak kerjaan selama pandemi. Ada banyak nakes yang terpaksa harus dihentikan dari rumah sakit karena ada beberapa nakes yang terjangkit COVID-19. Sedangkan lonjakan pasien terpapar COVID-19 yang keluar masuk rumah sakit juga sangat banyak. Tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut pasti kewalahan. Kesulitannya ketika nakes melayani pasien. Sebelum adanya COVID-19, perawat ketika melakukan tindakan seperti membersihkan luka hanya menggunakan masker dan handscoon. Selama adanya COVID-19 ini, kita harus lebih meningkatkan yang lengkap. Menggunakan APD yang lengkap dengan waktu yang lama pasti rasanya pengap. Harus bisa menahan rasa haus, menahan rasa ingin miksi, dan sebagainya. Pesan, sebagai tenaga kesehatan, kita harus tetap semangat dan harus tetap berpikir positif. Apapun yang akan, semoga bisa memenuhi kebutuhan pasien atau menolong pasien yang terpapar COVID-19. Kalau bukan kita yang merawat pasien, siapa lagi? Pengalaman yang mendapatkan pengalaman baru tentang bagaimana seorang perawat menangani pasien yang terpapar COVID-19, walaupun ada rasa takut, tetapi perawat tetap memberikan asuhan keperawatan yang terbaik terhadap pasiennya. Kemudian mendapatkan pengalaman baru tentang perawat yang tetap semangat melayani dan mendengar berbagai keluhan dari pasien, walaupun sebenarnya mereka sudah sangat lelah karena seharian terus melayani pasien. Mendapatkan pengalaman baru tentang bagaimana seorang perawat memberikan semangat terhadap pasien yang memiliki keluhan bahwa dirinya tidak akan sembuh dari penyakitnya. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya, atas materi yang diberikan oleh Mbak Renildis dari narasumber yang kedua. Untuk narasumber yang ketiga, persilakan untuk memaparkan materinya. Untuk Mas Daniel, dipersilakan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih moderator atas waktunya yang telah diberikan dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selamat sore Pak Kukuh, selamat sore Pak Prams, dan selamat sore teman-teman. Kenalkan, saya Daniel Jatmika. Pada kesempatan saat ini saya akan menyampaikan tentang misi kemanusiaan dari seorang nakes yang telah kami wawancarai menurut nilai Pancasila. Aksi kemanusiaan mengenai bagaimana tenaga medis menangani pandemi COVID-19. Next. Pengendalian diri tenaga medis sesuai nilai Pancasila. Dalam keadaan saat ini, suatu bangsa dituntut untuk menunjukkan nilai-nilai baik dari ideologi kebangsaan untuk mengatasi tantangan COVID-19. Keadaan ini mengandung semua nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam Pancasila, yaitu aktivitas pemerintahan yang berpadu dengan kepercayaan masyarakat dan kepatuhan masyarakat. Di sini sangat terlihat tenaga medis berkontribusi besar membangun dan memulihkan keadaan di saat pandemi ini berlangsung yang telah bekerja melampaui batas panggilan yang merupakan pelaksanaan dari nilai gotong royong sebagai nilai inti Pancasila. Next. Nilai Pancasila
Pengendalian diri tenaga kesehatan sesuai dengan nilai Pancasila ke-1. Nilai Pancasila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pengendalian diri nakes atau tenaga kesehatan yang terus berdoa dan berjuang untuk mengendalikan pandemi COVID-19 agar kasus dan suspek terus menurun, supaya kita juga dapat melakukan segala aktivitas secara normal kembali. Yang kedua, tenaga medis sebagai manusia yang beragama tentunya menyikapi pandemi COVID-19 ini dilandasi dengan kecerdasan spiritual dan kecerdasan ekologis. Next. Makna bahwa setiap manusia adalah makhluk yang beradab yang perlu diakui dan diperlakukan sesuai harkat dan martabatnya selaku ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian menurut Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab, tenaga medis berperan dalam mengedukasi pasien, keluarga pasien, dan masyarakat sekitar mengenai virus corona agar mereka tidak mendapat informasi yang salah dan dapat berpikir untuk mengambil keputusan yang tepat di tengah pandemi. Next. Pengendalian diri tenaga medis sesuai dengan nilai Pancasila ketiga. Persatuan Indonesia. Sila ini memberikan karakteristik yang holistik atas paham kebangsaan Indonesia dan di dalamnya terkandung makna nasionalisme. Dalam konteks pandemi corona ini, tentunya kita butuh rasa nasionalisme, kekeluargaan, kebersamaan, dan gotong royong. Dalam hal ini, tenaga medis telah mengamalkan sila ketiga sebagai bentuk gotong royong menuntaskan kasus pandemi COVID dengan cara melepas ego masing-masing dan mematuhi segala protokol kesehatan dan peraturan pemerintah selama pandemi ini. Pengendalian diri tenaga medis sesuai dengan nilai Pancasila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini memberikan makna sifat bijaksana dan tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa maupun terhadap sesama manusia. Mengusung sila Permisi, karena narasumber dari Danielnya sinyalnya masih nggak stabil ya. Saya sebagai kelompoknya Daniel menggantikan ya di sini ya. Jadi saya lanjutkan presentasinya di pengendalian diri tenaga medis sesuai dengan nilai Pancasila keempat. Yang pertama, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini memberikan makna sifat bijaksana dan tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa maupun terhadap sesama manusia. Kedua, mengusung sila keempat ini, makna demokrasi ada dalam upaya penanganan pandemi corona ini dalam upaya penanganan pandemi corona. Ini peran tenaga medis dan masyarakat berperan penting, di mana tidak hanya pemerintah saja yang berperan dalam menangani pandemi corona ini. Tenaga medis berperan besar dalam pengambilan keputusan tindakan untuk masyarakat yang terdampak atau terjangkit virus tersebut. Next. Yang selanjutnya ada pengendalian diri tenaga medis sesuai dengan nilai Pancasila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini menyiratkan keadilan yang berlaku bagi seluruh kehidupan bangsa Indonesia
Dalam pandemi ini, tenaga kesehatan juga menerapkan Pancasila sila kelima. Ini bagi seluruh masyarakat atau pasien yang terjangkit virus mematikan ini tanpa memandang kasta dan suku, ras, agama, dan budaya, melakukan tindakan secara profesional dan serius agar pasien atau klien tertangani dengan baik. Tenaga medis sangat mempunyai peran bagi penyelenggaraan negara dan relasi manusia yang berujung pada rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Next. Oke, selanjutnya ada pentingnya peran Pancasila dalam dunia medis, khususnya untuk tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan masyarakat sangat perlu dilibatkan secara optimal dalam banyak aspek promotif dan preventif kesehatan masyarakat. Para tenaga kesehatan masyarakat bisa berinovasi dalam menciptakan strategi percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia dengan fokus utama edukasi dan berdayakan masyarakat, dan fokus kedua perkuat pelayanan kesehatan. Pentingnya peran Pancasila untuk tenaga kesehatan adalah agar dalam mengambil keputusan atau tindakan tenaga kesehatan tetap pada kaidah dan nilai-nilai Pancasila agar tidak salah dan melanggar ketentuan yang berlaku dalam mengambil tindakan yang dapat berdampak buruk bagi pelayanan kesehatan dan karir tenaga medis tersebut. Next. Dampak tidak digunakannya Pancasila dalam tenaga kesehatan. Pertama, ada penyimpangan dalam pengambilan tindakan asuhan keperawatan atau malpraktek. Kedua, terjadinya ketimpangan sosial antara masyarakat menengah ke atas dan ke bawah dalam memberikan asuhan keperawatan. Ketiga, adanya ketidakadilan bagi pasien atau klien dalam menerima asuhan keperawatan dikarenakan adanya perbedaan prioritas dan non-prioritas pasien atau klien. Next. Untuk kesimpulan sendiri, berdasarkan bahasan di atas, kita meyakini bahwa nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam Pancasila tersebut bersifat universal dan dapat dijadikan alasan bagi pembentukan norma-norma kenegaraan maupun norma-norma hukum di Indonesia juga sebagai sumber norma moral penyelenggaraan kewenangan hukum di Indonesia, terutama dalam masa pandemi corona ini dan memasuki kehidupan new normal. Nilai-nilai Pancasila yang tertuang dalam silsilah Pancasila tentunya perlu tertanam di setiap hati masyarakat Indonesia. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman dan patokan dalam bernegara dan bermasyarakat bagi seluruh bangsa Indonesia. Dalam kondisi pandemi corona saat ini, tentunya nilai-nilai Pancasila memberikan lebih penyadaran spiritual bagi kita, menumbuhkan nilai empati, tenggang rasa, dan cinta bagi sesama, menjadi perekat bagi persatuan bangsa Indonesia, menjadi penyejuk dalam kita bernegara, bermasyarakat, dan memberikan keadilan sosial serta kesejahteraan dalam kehidupan bernegara. Next. Sekian dan terima kasih untuk presentasinya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas materi yang telah dipaparkan dari kelompok ataupun narasumber yang ketiga, meskipun ada beberapa hambatan tentang sinyal ya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh narasumber yang keempat. Untuk Mbak Katarina, dipersilakan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Selamat sore Pak Kuku, selamat sore Pak Pram, dan selamat sore teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Katarina Novita Clara. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kemanusiaan di tengah pandemi dari pandangan nakes. Anggota kelompok saya terdiri dari Sylvia Maharantola, Katarina Novita Clara, yaitu saya sendiri, Permadi, dan Marsha Intayo Rela. Next. Berikut adalah biodata narasumber yang kami wawancarai, yaitu Bu Elizabeth Purwardani yang bekerja di klinik rawat inap Panti Palimirman, Donomulyo ke Kabupaten Malang. Ia mulai bekerja pada bulan Oktober 2019. Next.
Berikut ini adalah hubungan hasil wawancara kami dengan nilai-nilai Pancasila dan filsafat Pancasila. Yang berhubungan dengan nilai Pancasila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, itu bisa kami lihat dari menurut pandangan Kak Elizabeth dalam cara membuat pasien tetap semangat dalam pemulihan dari penyakitnya, yaitu dengan dukungan pelayanan yang baik yang dilakukan oleh Mbak Elizabeth untuk pasiennya, memberikan semangat dan menyuruh untuk selalu ingat kepada Tuhan dengan berdoa agar dapat diberi kesembuhan. Yang berhubungan dengan sila kedua, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut Kak Elizabeth, kemanusiaan di bidang pekerjaannya itu tidak membedakan dalam melayani orang yang sakit, apalagi yang kaya ataupun yang miskin. Jadi, apa yang mereka layani itu dengan adil. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Itu dilihat dari bagaimana tanggapan Kak Elizabeth mengenai pasien yang terdampak COVID, menyalahkan tenaga medis akan apa yang ia terdampak itu. Menurut Kak Elizabeth itu sering terjadi dan sudah sering dicegah dengan cara melakukan promosi untuk sila 3 karena itu karena dengan mencegah menyuruh masyarakat untuk mematuhi protokol, maka bangsa Indonesia bisa bangkit lagi dari pandemi ini. Yang termasuk sila keempat, yaitu kemanusiaan yang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu terdapat pada menurut Kak Elizabeth, perawat India di tempat kerjanya tidak ada yang seperti itu. Karena selama bekerja harus saling melengkapi dan menolong saat bertugas. Itu termasuk dalam sila keempat menurut saya, karena dalam saling membantu dalam bertugas, pasti perawat akan berdiskusi bagaimana cara untuk melakukan tindakan dalam menangani pasien agar pasien itu sembuh dengan cepat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu terdapat pada tanggapan dan cara Kak Elizabeth menangani permasalahan masyarakat yang terkena virus COVID-19 yang ditolak karena oksigen dan ruang rawat pun penuh. Menurut Kak Elizabeth itu sering terjadi, terlebih pada masa yang waktu itu membludak. Maka Kak Elizabeth menyarankan untuk meminjam oksigen ke tempat lain untuk kondisi pasien COVID yang bisa dirawat di rumah, tetapi jika kondisi pasien buruk maka akan dirujuk ke rumah sakit yang lain. Nah, itu termasuk keadilan karena tenaga medis tidak akan membiarkan pasien tidak menerima pelayanan kesehatan sehingga dia akan diberikan keadilan dalam perawatan dengan cara meminta bantuan pada rumah sakit lain. Filsafat Pancasila pada narasumber wawancara atas nama Kak Elizabeth Purwandani adalah empirisme, karena jawaban atas pertanyaan wawancara itu berdasarkan pengalaman dalam pekerjaan Kak Elizabeth Purwandani. Next. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemateri dari narasumber keempat. Untuk yang selanjutnya,
Untuk narasumber yang kelima, dipersilakan untuk memaparkan materinya. Untuk Mbak Filomena, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selamat sore Pak Kuku, selamat sore Pak Pram, selamat sore untuk teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Filomena Mamis. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 5. Di sini ada anggota kelompok. Yang pertama Leo Agung Rizky Stianto, yang kedua Yohanes Enggal Pastike, yang ketiga Filomena Mamis, saya sendiri, dan yang keempat Ervina Damayanti. Next. Yang berikut biodata dari narasumber yang kami wawancarai. Nama Eusebia Verselin Rati Anida, umur 23 tahun, alamat Pakisaji, Karangduren. Pekerjaan, rumah sakit, ibu dan anak, Madi Waluyo Rampal. Next. Motivasi dari narasumber, dalam kehidupan kita harus menjaga kesehatan sebaik-baiknya, selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, mengkonsumsi makanan yang bergizi, tetap mengikuti kebijakan pemerintah untuk menjaga jarak dan juga memakai masker. Adapun pesan, tetap bersemangat meskipun dalam masa pandemi, tetap menjaga kesehatan tubuh, jangan sampai tertular, dan jaga keluarga kita, tetap memakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan jaga jarak. Next. Pak Rizky, itu pengalamannya gimana ya? Baik, berhubung untuk pengalamannya tidak tertera di PP, saya akan mengambil alih untuk pemberian pengalaman dari beberapa teman-teman yang sudah mewawancarai dari Kakak Rati yang sudah kita wawancari dari tenaga nakes, terutamanya Kakak Rati itu sebagai ahli gizi. Dari situ dari teman-teman pun juga ada pengalaman tentang mewawancarai Kakak Rati itu tersendiri. Yang pertama itu dari saya sendiri, itu bahwa kan dalam masa pandemi ini ada beberapa orang seperti ada yang terjangkit COVID-19 ataupun yang lainnya, itu sepertinya atau apa keluh-keluhan yang sering dikeluhkan kepada Kak Rati ini sebagai ahli gizi itu sendiri. Nah, ahli gizi itu kata Kak Rati, ahli gizi itu lebih kepada makanan yang dikonsumsi. Beberapa orang kan kalau semisal ada COVID-19, ada yang mengatakan kalau COVID itu makan terus saja gitu. Padahal ya enggak, terus meskipun kayak gorengan langsung dimakan semua dan lain-lain. Jadi dalam proses makan itu, dalam penyembuhan itu harus lebih memperhatikan kesehatan dan gizi-gizi makanannya. Kayak dalam sehari itu makan tiga kali, terus 3 kali itu apa aja, yang hari pagi, siang, sama sore, itu pastinya harus 4 sehat 5 sempurna gitu. Masih banyak lagi tentang pengalaman yang
kita dapat dari narasumber, tapi cuman itu saja yang bisa saya curahkan atau berikan kepada teman-teman. Nah, untuk presentasi dari narasumber kelima, sekian dan terima kasih. Baik, untuk acara selanjutnya, saya sebagai moderator akan memberikan kesimpulan dari beberapa kelompok yang sudah memberikan pemaparan materi-materi dari beberapa narasumber. Nah, untuk narasumber yang pertama itu, yang pertamanya itu tentang menggunakan akal budi. Menggunakan akal budi itu apa sih? Tadi kan sudah dijelaskan dari teman-teman, kayak tentang sebuah pasien itu, terus penerapan empirisme dalam diri seseorang. Nah, pastinya kalau harus ada rasa ataupun penerapan dari setiap orang atau masing-masing tentang empirisme. Nah, terus penerapan proporsi, terus sifat proporsi, dan masih banyak yang diterapkan tentang proporsi yang harus dikuasai oleh beberapa orang. Terus untuk narasumber yang kedua, itu tentang penggunaan APD lengkap. Nah, penggunaan APD lengkap itu ada beberapa, kayak dalam kesehatan, terus memberikan ataupun kayak yang terjangkit COVID-19 dari pasiennya, pastinya dari nakes itu sendiri menggunakan APD. Terus untuk yang narasumber yang ketiga, kayak aksi kemanusiaan, terus nilai terbaik ideologi, kayak memberikan yang terbaik dari ideologi-ideologi Pancasila dalam penerapan di keperawatan itu sendiri. Dan untuk narasumber yang keempat, itu dari sila yang pertama, memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, untuk yang sila kedua, tidak membeda-bedakan ras, suku, dan banyak lagi, kaya, miskin. Terus yang ketiga, patuh protokol. Yang keempat, saling melengkapi dan menolong. Dan yang kelima, pemberian pelayanan harus adil. Begitu. Dan narasumber yang kelima, pastinya tadi, menaati peraturan dan makan makanan yang bergizi agar memberikan dampak yang baik bagi tubuh juga. Sekian dari kesimpulan yang telah saya berikan untuk beberapa narasumber pada hari ini. Nah, untuk acara selanjutnya akan diberikan closing statement dari Bapak Kukuh. Untuk Bapak Kukuh, dipersilahkan. Ya, terima kasih, Mas Hendra. Selamat sore, salam sehat kita semua, dan tetap semangat. Dan sesuai yang ada di sini ada 20 peserta, mestinya lebih dari itu. Tapi yang jelas pada webinar kali ini saya mengapresiasi semua kelompok sudah memaparkan hasil mewawancarai dengan tujuan untuk mengulik dan memotret ya bagaimana teman-teman memahami, mengetahui dan membuktikan bahwa nilai-nilai Pancasila ada dalam kehidupan sehari-hari, ada dalam profesi yang teman-teman wawancarai. Artinya apa? Bahwa Pancasila sebetulnya tidak di awang-awang. Sebetulnya nilai Pancasila itu ada menyatu dalam profesi kita. Nah, kemudian juga nanti teman-teman ketika sudah lulus profesi dan menjadi individu, maka melekat nilai Pancasila, lalu juga nilai filsafat. Lalu yang ketiga, saya akan memberikan komentar tentang pemaparan 5 materi berdasarkan petunjuk yang sudah saya berikan, kerangka berpikir, kerangka kerjanya. Yang pertama, seingat saya kan memang kita harus mencari narasumber dan wawancara.
Yang kedua, dari hasil wawancara itu coba dikerucutkan, dirangkum menjadi satu pemaparan. Nah, sebagai rangkuman itu, dalam PPT ditayangkan lah, paling tidak identitas narasumber itu siapa, profesinya sebagai apa, dan nilai-nilainya apa, nilai Pancasila dalam profesinya narasumber juga filsafat. Tetapi dari 1, 2, 3, 4, 5 kelompok yang muncul jelas narasumbernya, itu kelompok narasumbernya siapa, profesinya apa, bagaimana dia kelompok 4 ini menarik aspek-aspek nilai Pancasila, ketuhanan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dia juga narik ke filsafat. Itu yang nampak jelas. Bisa jadi kelompok 1, 2, 3 itu sudah wawancara tapi tidak ditonjolkan tidak ditampilkan pada PPT. Bisa jadi. Sehingga saya katakan yang clear, jelas, memberikan narasumbernya adalah kelompok 4. Dan menariknya ke sana. Ya, dan memang kelompok 4 ada indikator-indikator bahwa itu memang hasil wawancara apa yang dipresentasikan. Kalau kelompok 1, 2, 3, indikatornya itu lebih pada mindset-nya opini, pendapat. Bukan, atau saya tidak menemukan bahwa itu hasil dari wawancara. Itu saya belum menemukan. Sedangkan yang kelompok 5 tidak tahu, ini ada kesalahan teknis mungkin, sudah jelas ada biodata dari narasumber, oke. Terus tidak tahu ada miss mungkin ya, sehingga pengalaman menarik ke nilai-nilai Pancasila tidak nampak. Lalu filsafatnya juga tidak nampak. Terus di backup Mas Enggal lumayan lah. Artinya kelompok lain pun juga tanggap membackup. Hanya yang perlu catatan, kelompok 4 nanti itu lebih banyak membaca. Bukan hanya kelompok 4, semuanya saja lebih cenderung membaca teks. Ya, belum membawa spirit PowerPoint itu bagi. PowerPoint itu artinya ya mengambil kata-kata kuncinya saja lalu teman-teman menjelaskan. Bukan membaca kata per kata, kalimat per kalimat, lalu baris per baris, alinea per alinea. Nah, itu catatan dari saya. Yang jelas hari ini teman-teman sudah bisa menyelenggarakan webinar. Dan nanti kalau ada acara apa-apa di kampus atau di kampung atau di organisasi yang teman-teman ikuti, sudah tidak canggung, sudah pede, memberanikan diri. Itu dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat, salam sehat. Saya kembalikan ke MC. MC Mas Yohanes Enggal. Gaby. Untuk selanjutnya masih moderator. Moderator. Oh iya. Ya, saya ambil alih untuk waktunya. Bagi teman-teman, berhubung tadi untuk sesi tanya jawab terlupakan, ini akan dibuka untuk sesi tanya jawab bagi teman-teman. Dan setelah sesi tanya jawab nanti akan ada closing statement dari Bapak Pramudia atau kesan dan pesan. Nah, bagi teman-teman yang ingin mempertanyakan ataupun tentang narasumber-narasumber yang sudah memberikan pemaparan tadi, memberikan pertanyaan, bisa langsung menyalakan mic-nya ataupun chat di kolom komentar. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Waktu untuk bertanya saya akan berikan 10 menit untuk bertanya untuk bagi teman-teman.
Baik, permisi, saya izin bertanya untuk kelompok 3. Pertanyaannya Suara saya terdengar. terdengar. Jadi dari hasil wawancara kelompok, saya bertanya tentang contoh dilibatkan secara optimal dalam banyak aspek promotif dan preventif. Terima kasih. Boleh diulang lagi untuk pertanyaannya? Baik, dari hasil wawancara kelompok, contoh dari dilibatkannya secara optimal dalam banyak aspek promotif dan preventif itu yang bagaimana? Baik, untuk kelompok 3, apakah pertanyaannya bisa terdengar jelas? Atau butuh pengulangan? Sudah bisa terdengar jelas. Oke. Baik, saya dari kelompok 3 izin membantu menjawab. Di sini disebutkan bahwa para tenaga kesehatan masyarakat harus bisa berinovasi dan menciptakan strategi untuk mempercepat penanganan COVID-19. Fokus di edukasi dan memberdayakan masyarakat, memperkuat pelayanan kesehatan. Itu. Untuk Sylvia, apakah sudah bisa menjawab pertanyaannya? Sudah, terima kasih. Baik, bagi teman-teman yang ingin bertanya, yang lain, enggak cuma Mbak Sylvia, juga teman-teman boleh bertanya tentang narasumber yang 1 sampai 5. Permisi, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Ignatius Permadi, Prodi D4 MIK. Nah, saya ingin bertanya ke kelompok 5 yang membahas tentang gizi. Nah, yang narasumbernya gizi. Nah, saya ingin bertanya, apakah ada pembedaan takaran gizi untuk pasien satu dengan pasien yang lainnya? Seperti itu. Saya dari anggota kelompok 5 akan menjawab sebisa saya. Mungkin maksud dari Mas Permadi ini antara pasien lain yang berbeda penyakit dengan pasien lainnya ya. Tentu setiap pasien memiliki gizi yang berbeda-beda, Mas. Jika salah satu pasiennya mengalami penyakit diabetes dan salah satu pasiennya mengalami penyakit diare, pasti gizi dan makanan dari menu makanan mereka dibedakan, Mas. Contohnya seperti jika pasien mengalami diabetes, itu mungkin
kandungan gula pada makanannya lebih dikurangi. Dan jika ingin diberikan makanan yang mengandung gula, akan diberikan buah-buahan seperti sate buah. Minumannya paling diberikan air putih. Sedangkan pasien yang terkena penyakit diare, maka diberikan makanan yang cenderung tidak pedas dan tidak bersantan. Seperti itu, Mas. Apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih untuk perwakilan kelompok 5 sudah sangat menjawab. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Mas Permadi. Mungkin sekian untuk pertanyaan untuk sesi kali ini. Untuk selanjutnya, saya persilakan untuk Pak Pramudya ya untuk memberikan closing statement ataupun kesan dan pesan pada webinar pada sore hari ini. Ya, jelas suara saya? Jelas, Pak. Jelas, Ya. Pak. Terima Sangat kasih jelas. sebelumnya untuk Pak Yohanes Enggal dan teman-teman yang lain telah memberikan kepercayaan kepada saya dari Prams Management untuk menyelenggarakan webinar kali ini. Ya, saya kagum sekali dengan teman-teman sudah berani berbicara di depan kamera. Ini salah satu keunggulan tersendiri. Teman-teman sudah berani mengungkapkan pendapatnya di depan kamera. Hanya saja mungkin saya ada usul, ada saran. Jika kalian melakukan presentasi, penjelasannya tidak perlu dituliskan semua. Cukup poin-poinnya saja. Jadi kalau kalian bisa menjelaskan poin-poin tersebut, mungkin bisa menjadi nilai tambah dari materi yang Anda pelajari. Itu saja, Pak Kuku dan teman-teman semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas closing statement ataupun dari Bapak Pramudya. Untuk acara selanjutnya akan saya serahkan kepada MC. Baik, terima kasih untuk waktunya Mas Enggal. Saat ini kita sudah sampai di penghujung acara. Namun sebelum itu mari kita mengambil gambar terlebih dahulu untuk dokumentasi. Kepada para peserta diharapkan membuka kameranya dan menatap ke arah kamera. Dokumentasi akan diambil oleh si dokumentasi kita. Mas Leo dipersilakan untuk mengambil dokumentasi. Vitanya apa kan? Baik, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan oleh Mbak Gabriel. Dimohon untuk para peserta mengaktifkan kameranya. Untuk pendokumentasian akan saya ambil 2 kali. Untuk yang pertama, 1, 2, 3. Untuk yang selanjutnya, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC Mbak Gabriel. Baik, terima kasih Mas Leo. Karena kita sudah berada di penghujung acara, mari kita tutup dengan doa. Doa akan saya pimpin secara Katolik. Bagi umat yang beragama lain, dipersilakan untuk berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam acara webinar hari ini, hingga Kau izinkan semua berjalan lancar. Sekali lagi, terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Bapak Kukuh yang telah hadir sebagai pemateri utama. Terima kasih kepada Bapak Pramudya Herlambang yang telah mensponsori dan membantu kami menyelenggarakan acara. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah bekerja sama dan para peserta yang telah hadir dalam acara webinar Pancasila hari ini. Izinkan saya undur diri dan mohon maaf jika selama acara ada kesalahan yang saya perbuat, baik sengaja atau tidak sengaja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa kembali. Untuk para peserta, jangan lupa untuk mengisi presensi dan sudah diperbolehkan untuk live Zoom-nya. Terima kasih, salam sehat. Terima kasih. Terima kasih Mas Bram. Terima kasih sama-sama, Pak. Luar biasa. Terima kasih teman-teman. Yuk. Terima kasih Pak Pram, terima kasih Terima Pak kasih Kuku. Pak Pram, terima Terima kasih Pak kasih. Kuku. Selamat sore. Semoga bermanfaat. Oke.
Beres nggih.